Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya pada kita, di mana yang kita rasakan bahwa saat ini kita diberikan rahmat untuk bernafas, belajar bersama. Semoga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kita mendapatkan tambah nikmat, diberikan nikmat lagi. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita juga termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya beliau. Amin. Perkenankan kami di sini untuk mempresentasikan tugas kami, tugas peradaban, sejarah peradaban dan pendidikan Islam, sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Mujib, di mana tugas kami ini akan mengambil salah satu tokoh, di mana tokoh ini lahir pada era 450 Hijriah atau 105 Masehi, lahir di Tus 15 mil ke arah utara wilayah Mashhad, Iran. Nama asli beliau Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali Al-Tusi. Singkatnya cerita, beliau adalah seorang pakar ilmu akli dan pakar ilmu nakli, di mana pada masa beliau mendapat gelar Hujatul Islam, pembawa bukti Islam, dibuktikan dengan peradaban Islam yang sudah berjalan di masanya itu. Beliau sangat gemar untuk belajar, mulai dari belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu logika, filsafat, dengan berbagai macam guru. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari karya-karya beliau, yang salah satunya kita bahas adalah Kitabul Miskatul Anwar, di mana Miskatul Anwar ini mengungkapkan bahwa cahaya di atas cahaya, secara arti bahasa Indonesianya seperti itu terjemahannya. Jadi di sini yang saya pelajari, yang saya pahami, bahwa Al-Miskatul Anwar, cahaya di atas cahaya, itu memberikan suatu pemahaman bahwa tidak ada cahaya hak kecuali Allah. Quran surat Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Berarti ibaratnya alam yang kita pahami secara zahiriyah itu ya sudah berarti sudah haknya Allah, tidak ada yang mempunyai cahaya lain. Yang kita pahami cahaya itu ya menerangi bumi, dan yang asalnya ya dari langit.
secara kita pahami seperti itu. Untuk menyempurnakan berbagai argumen-argumen mungkin. Jadi ada bahasa-bahasa al-misqat, itu ceruk-ceruk atau tempat cahaya. Az-zujajah, kaca. Al-misbah, lampu. Az-zait, minyak. Sajarah, pohon. Dimana kalau kita pahami bahwa ibarat lampu itu ada tempat lampunya, ada minyaknya, ada kacanya, ada tempat kacanya, yang semuanya itu berkaitan. Makanya kalau sesuatu cahaya itu akan terdistribusikan atau terpancarkan bila semuanya itu ya terkait. Kalau tidak terkait, ibarat tidak ada minyaknya ya hanya kaca saja. Bercahaya tetap bercahaya, ada cahayanya, cuma tidak seoptimal itu. Kalau di sini yang dibahas cahayanya saja terpancar meski tanpa kobaran api, dengan minyak yang ada itu ibaratnya sudah seperti ada apinya itu. Jadi minyaknya saja itu sudah cerah, sudah mampu bercahaya tanpa terbakar oleh api. Yang perlu kita pahami bahwa semua orang itu punya tingkatan, punya tingkat pemahaman. Kita sebagai orang-orang yang awam itu mampu memahami cahaya itu ya dalam kitab ini ya. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya sejati. Selain Allah itu majazi. Ibaratnya bukan hakikat cahaya itu. Ibaratnya kita ya baru diciptakan dan belum dikasih cahaya, berarti kita gelap, masih gelap. Kalau yang hak itu ya kembali lagi, hak hakikinya cahaya itu ya Allah. Dan pada umumnya yang mampu kita pelajari adalah yang nyata secara kasat mata. Ibaratnya itu kita melihat secara indrawi, belum mampu secara hakiki. Dalam kitab ini Al-Miskatul Anwar itu membahas bagaimana pandangan mata itu masih bisa tertipu. Tertipunya apa? Karena banyak-banyak kegelapan atau banyak-banyak hal yang menghalangi. Ibarat kita bercermin pada suatu kaca itu masih banyak debu. Debu itu kena uap lagi. Ya, uapnya itu kan kita semakin tidak jelas apakah ini bentuk asli dari suatu yang wujud atau hanya bayang-bayang saja. Nah, banyak sekali hal-hal yang membuat kita kurang paham dengan diri kita sendiri karena kita menuruti hawa-hawa nafsu kita yang membuat cahaya batiniah itu suram. Satu, karena kita terlalu mengejar hawa nafsu kita. Kita terjebak dengan hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, kadang itu kita terhijab secara tidak langsung dengan keduniawian, kebutuhan yang hanya sifatnya duniawi, tanpa mengutamakan nutrisi batiniah atau cahaya-cahaya yang harusnya kita sambung, kita rawat dan kita jaga, yang dimana dulunya kita diciptakan secara fitrah atau suci. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya
pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan, ya namanya iman kan yazid wala yanqus, kadang tambah kadang turun, dimana kadang kita diingatkan bahwa pada posisi turun yang biasanya kita rasakan. Kalau dalam posisi turun baru kita menyebut ya Allah, ujiannya kok seperti ini. Tapi kadang kita lupa pada saat kita diberi nikmat yang banyak dan besar. Misalkan kita dapat nikmat nih, kita dapat nikmat itu yang wujudnya finansial. Misalkan kita naik jabatan, kita dapat mobil dan sebagainya, perlengkapan-perlengkapan, tapi kita melupakan siapa yang memberi sebenarnya. Hakikat yang memberi itu siapa sebenarnya? Karena kita terlena, nanti kita terlena dengan fasilitas-fasilitas yang membuat nur ini tertutup karena kita menuruti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita terus kita turuti, ya nantinya ya cahaya ilahi itu akan tidak nampak atau tak terlihat, karena ya kita tertutupi oleh hawa nafsu kita sendiri yang sebenarnya wajib perlu kita perangi. Di sini ada satu keterangan bahwa Al-Ghazali mempunyai sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin sebagai masterpiece perjalanan kisah fenomenal beliau yang tertulis pada kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam pembahasan ini, di dalam kitab Miskatul Anwar, dicuplik sebuah pemahaman bahwa sesuatu nur tidak akan masuk ke dalam jiwa kita atau batiniah kita bila mana di dalam rumah kita ini terdapat sifat-sifat kurang baik. Maaf kata, di sini dikatakan hewan buas. Yang sifat dari hewan buas itu merupakan sifat secara lahiriah. Adapun secara sifat batiniah itu bahwa ketika rumah yang dimaksud adalah rumah hati, rumah hati ini tidak akan termasuki oleh nur ilahiyah karena kita banyak atau mungkin tertutup lah, bukan banyak tapi kita tertutup dengan syahwat-syahwat kita, dengan nafsu kita, dengan rasa amarah kita, kadang berbangga diri dengan diri kita, sehingga kita melupakan bahwa kita ini sebenarnya ya titipan majazi, belum asli cahaya. Karena cahaya yang asli itu kembali lagi tadi bahwa cahaya yang asli adalah Allah, cahaya yang hakikatnya itu Allah. Tentang mata, bahwa mata yang dohiriyah itu masih bisa tertipu. Kalau kisah sekarang sering kita dengar bahwa dari mata turun ke hati. Bila mata dohiriyah itu masih bisa tertipu. Tapi kalau yang kita pahami adalah mata batiniyah atau mata secara yang rasa, memang itu benar-benar ditunjukkan oleh Allah, ya namanya fadl ilallah, pemberian dari Allah, tidak bisa ditipu, tidak bisa ditipu. Jadi yang benar-benar pemberian dari yang asli, benar-benar punya cahaya tersebut, ya tidak akan tertipu. Meski berbagai cara ditutupi akan apa? Karena wala talbisul haqqa bil batil. Cahaya yang hak
itu ya tidak bisa dicampur adukan dengan yang batil. Seperti itu ya. Selanjutnya, banyak sekali alam-alam yang ada di sini. Alam terendah itu alam suflah. Di dalam kajian ini, di dalam kitab ini, alam suflah itu mendapat posisi terendah. Kalau sedangkan alam yang tertinggi namanya alam ulwi. Banyak perumpamaan atau metode rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab ini. Mungkin hanya singkatan-singkatan yang sekiranya memang kita mampu untuk memahaminya, karena bahwa pembicaraan tentang haknya cahaya atau memang rahasia-rahasia ya, meski di dalam kitab ini diterangkan baik mungkin dari penyampaian kami, kalau kami pribadi kalau ada mungkin ya kurang paham, karena kita pahami dari awal tadi semuanya ada tingkatannya, tingkatan awam, tingkat khos dan khosil khos. Semoga ke depan kita bertambah ke tingkat yang khos, supaya bisa memahami sampai khosil khos. Amin. Nah, ini di sini bagian-bagian ketika cahaya itu redup itu ada 3. Orang yang pertama, cahaya hati atau ainul basyariahnya itu redup karena terhijab kegelapan. Kegelapan di sini dibuat oleh diri kita yang suka mementingkan syahwat kita. Yang kedua, terhijab dari cahaya. Kita tidak, ibarat kita itu terhijab cahayanya mungkin ginilah, kalau untuk yang kita pahami, bahwa kalau kita mengejar bayang-bayang, kapan kan kita akan sampai? Ibaratnya terhijab cahaya mungkin seperti itu. Yang nomor 3, terhijab cahaya dan kegelapan. Masya Allah, kalau seperti ini posisinya seperti apa? Ibaratnya mungkin tidurnya, kalau yang lain itu menghadap ke atas, ini menghadapnya ke bumi, sedangkan cahaya itu datangnya dari atas. Mungkin seperti itu. Jadi gelap. Di sini tidak ada kita itu kesiapan untuk tengadah, bahasa kita lupa dengan siapa yang memberi cahaya, siapa yang memberi nikmat cahaya ini menerangi segala alam ini. Kita lupa, kita hanya ibarat mementingkan yang tidak penting, lupa dengan yang memberi kepentingan itu tadi, memberikan pengertian penting. Ada 3 itu ya, untuk hal yang membuat cahaya batin kita itu suram. Dan yang terakhir, secara rinci, bahwa di sini golongan yang akan selamat itu ya golongan yang mereka telah mengetahui kesucian dan mengetahui kesucian ketuhanan, yaitu golongan orang khawas, orang yang arif, orang yang benar-benar meyakini, mengamalkan, dan tahu tentang cahaya yang hak seperti itu. Dan lebih tinggi lagi derajatnya, derajat cahaya di sini, orang-orang yang makamnya lebih tinggi itu orang yang
merasa bahwa di dalam dirinya itu benar-benar kita ini tidak ada apa-apa, tidak ada kekuatan apapun yang bisa ibaratnya itu untuk menjadikan sebuah cahaya. Karena pada intinya cahaya yang terpancar pada diri kita itu cahayanya Allah. Posisi kita adalah fana. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadati wa dkhuli jannati. Di mana ayat ini menerangkan bahwa nafsunya atau nafsul mutmainnah yang akan mampu mengatakan abad atau apa ya istilahnya itu, kita sebagai seorang yang mengabdi. Kalau namanya mengabdi kan kita loyalitas, kita kerjakan seutuhnya, kita berikan yang terbaik kepada yang punya, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat kita gelap karena nafsu kita sendiri. Makanya tersirat dari kitab ini atau kita yang pelajari dari Miskatul Anwar bahwa kita jangan mementingkan nafsu, tapi berusahalah kita untuk berbenah diri, untuk kita mengetahui cahaya yang terpancar itu sebenarnya dari mana. Nah, yang dipahamkan di penutup kitab ini adalah benar-benar bahwa kita itu fana, tiada daya, karena hakikat semuanya adalah dari Allah. Manungso sadar mau ngelakoni pakone Gusti. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.